Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang maha kuasa dan kekal, Allah yang solider dengan manusia, sehingga Engkau mengutus putramu Yesus Kristus ke dunia untuk melayani kami. Maka sudilah Engkau membuka hati kami, agar hati kami menjadi lahan yang subur untuk menerima benih firman-Mu yang akan ditaburkan. Sehingga dengan demikian kami menjadi pelaksana firman-Mu, menjadi pemimpin yang melayani di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban silih, ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut. Bacaan dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai dengan 11. Tuhan berkehendak menemukan hambanya dengan kesakitan. Tetapi apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksanakan karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan akan dipukul." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita seperti kami berharap kepadamu. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kasih setia kepada mereka yang berharap akan setianya. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita seperti kami berharap kepadamu. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita seperti kami berharap kepadamu. Bumi penuh dengan kasih setianya, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita seperti kami berharap kepadamu. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri tahta keriman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menentukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan dari pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan kedua kita mendengar bahwa Yesuslah Imam Agung kita, dan Ia datang ke dunia untuk turut merasakan apa yang kita rasakan, kecuali dalam hal dosa. Berarti Ia sungguh-sungguh masuk ke dunia kita dan hidup sebagai manusia biasa seperti kita. Misalnya saja Yesus lahir di kandang Bethlehem. Ia hidup di dalam keluarga Santo Yosef dan Santa Maria. Ia juga merasakan penderitaan-penderitaan. Bahkan ia wafat di kayu salib, kemudian dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit ke sorga. Inilah Imam Agung kita yang sungguh luar biasa. Ia selalu merasakan apa yang kita rasakan, dan Ia selalu berusaha supaya kita keluar dari penderitaan kita itu, sehingga Ia menjadi silih bagi kita semua, seperti yang dijelaskan di dalam bacaan pertama. Yesus menyerahkan dirinya sebagai kurban silih. Supaya apa? Supaya kita semua memperoleh keselamatan dari Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani.
Dan apa yang ia katakan ini memang ia wujudkan di dalam hidupnya. Ia selalu mewartakan sabda Tuhan. Ia selalu menyembuhkan orang lain, orang yang sakit. Bahkan ia membangkitkan orang mati. Semua ini ia lakukan karena ia hanya melaksanakan kehendak Bapaknya. Ia hanya melayani kehendak Bapaknya di dalam kehidupannya di dunia waktu itu. Dan Yesus juga mengatakan, barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Kita mesti melayani siapa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan tentu Anda dan saya adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, tetapi juga pemimpin di unit karya kita masing-masing. Mari kita menjadi pemimpin yang luar biasa seperti Yesus. Pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang dilayani. Bahkan kita berusaha untuk menyerahkan nyawa kita demi keselamatan orang lain. Ini berarti kita berusaha untuk menyenangkan orang lain, menyelamatkan orang lain. Walaupun kita mungkin mengalami penderitaan-penderitaan, tetapi itulah yang mesti kita lakukan. Karena Yesus sudah melakukannya di dalam hidupnya untuk keselamatan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berjuang untuk menjadi pelayan yang luar biasa seperti Yesus. Supaya apa? Supaya banyak orang mengalami keselamatan dari Allah melalui kehadiran kita masing-masing. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami menjadi pelayan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah unit kerja kami, dan di mana saja kami berada. Bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami bukan menjadi pemimpin yang dilayani, tetapi menjadi pemimpin yang melayani sesama kami. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.